wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah MKWK Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Gustianingsih M. Hum. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 12 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Langsung saja, berikut video perkenalan dari kami. Halo, perkenalkan nama saya Rohia Banglalu dengan NIM 2109031110. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misuki Awanda. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Fisika. Nama saya Ayu Malenia Dorisimarmata dengan NIM 210302, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian. Nama saya Nabila Hairani Hasibuan dengan NIM 2103011161. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, program studi Agroteknologi. Saya Estian Bima Prayogo, NIM 2103061174. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Indira Hutapea dengan NIM 2109070191 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Renar Felix Solong Sinaga dengan NIM 2115011122 dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Nama saya Della Almira, NIM 21030245 dari Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nama saya Rahma Damara Rifani Masharto, NIM 2103020073, Fakultas Pertanian USU, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkenalkan, nama saya Jaya Novenko dengan NIM 2103011133. Saya dari Prodi Agroteknologi. Nama saya Zahratus Safara dengan NIM 2103050111, asal Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Diana Talia Berginting dengan NIM 2108011046. Saya dari Fakultas MIPA dan Prodi Fisika. Jadi, kalimat efektif secara umumnya adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau dalam kurung subjek dan predikat. Yang kedua, memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Terus yang ketiga, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Rahayu pada 2007 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya khayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan oleh penulis. Yang kedua, menurut Suparno dan Yunus pada tahun 2009 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu sehingga gagasan yang dimaksudkan oleh penutur. Yang ketiga, Wijono pada tahun 2012 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat Seperti yang kita ketahui, kalimat efektif harus memiliki kepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecepatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Contoh kalimat efektif yaitu, yang pertama, rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Contoh kedua, Diana anak tercantik di keluarganya. Contoh ketiga, penelitian ini banyak memberikan manfaat bagi warga. Contoh keempat, bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Dan yang terakhir, contoh kelima, penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Contoh lainnya mengenai kalimat efektif.
Di sini juga saya akan menyertakan beserta kalimat tidak efektifnya. Contoh untuk kalimat tidak efektif. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Nah, kalimat efektifnya yaitu seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Contoh berikutnya untuk kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nah, kalimat efektifnya yaitu Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Contoh yang terakhir untuk kalimat tidak efektif. Budi rajin belajar agar menjadi pintar. Nah, kalimat efektifnya yaitu Budi belajar supaya pintar. Demikian contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Adapun syarat-syarat dalam kalimat efektif diantaranya yaitu sesuai dengan penggunaan EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga untuk selalu menggunakan kata-kata yang baku, yakni penulisannya sudah sesuai dengan EYD. Selain itu, kalimat efektif juga harus memenuhi atau memiliki tanda baca yang tepat sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut dapat kita pahami dengan mudah. Yang kedua, susunannya sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah kata-katanya itu baku jika susunannya itu amburadul. Urutan kata yang tepat pun harus diperhatikan dalam penulisan kalimat efektif, sehingga kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat yang sistematis karena penulisannya itu sudah benar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Syarat saya. ketiga, tidak boros dalam menggunakan kata. Dalam membentuk suatu kalimat, cukup menggunakan kata yang diperlukan saja. Pemakaian kata secara berlebihan dapat membuat kalimat menjadi tidak efektif dan menimbulkan makna ganda. Menghemat kata dapat menghemat waktu sehingga penulis menjadi lebih produktif. Keempat, makna kalimat harus jelas. Dalam membentuk suatu kalimat efektif, penulis harus mampu mengungkapkan ide dan gagasannya secara jelas dan mudah dipahami, sehingga pesan dalam kalimat dapat tersampaikan dengan baik dan mencegah pembaca melakukan multitafsir. Untuk menghindari resiko ambigu, susunan kalimat harus jelas dan sederhana sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kontribusi kalimat efektif terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat kata keterangan, yang kelima kata hubung. Subjek adalah fungsi dalam kalimat yang menjadi bagian klausa. Subjek juga merupakan pokok kalimat. Yang bisa menjabat sebagai subjek adalah kata benda atau nominal, kelompok kata benda atau frasa nominal atau klausa. Yang kedua, predikat adalah bagian kalimat yang menandai yang apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Misalnya bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, dan predikat harus mengandung unsur verba. Kontribusi pada kalimat efektif terbagi menjadi 5 bagian, yaitu subjek, predikat, objek, kata keterangan, dan kata penghubung. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin terakhir. Yang pertama adalah objek. Objek merupakan kalimat yang dikenai perbuatan atau kata benda. Contohnya, pulpen ini milik saya. Berarti objek yang terdapat pada kalimat itu adalah saya. Yang kedua adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang menunjukkan keterangan pada kata lain, seperti kata sifat dan kata kerja, namun bukan pada kata benda. Yang ketiga adalah kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, dan kalimat dengan kalimat. Contohnya, saya dan kamu. Kata penghubung pada kalimat itu adalah dan. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa krisis yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya krisis ekonomi maupun politik, tapi lebih dari itu bangsa kita tengah menghadapi krisis karakter atau jati diri. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri sudah mulai luntur dari jiwa-jiwa generasi sekarang. Akan tetapi, semua proses yang terjadi saat ini boleh jadi memberikan pendidikan yang berarti bagi masyarakat Indonesia dalam mencari jati diri. Krisis karakter yang dialami bangsa Indonesia saat ini disebabkan oleh kerusakan individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga terbentuk sebuah budaya atau kebiasaan. Budaya inilah yang telah menginternal dalam sadu nadi masyarakat dan membentuk sebuah karakter bangsa. Bila dikaitkan dengan pembangunan berkarakter bangsa, pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama.
Dalam skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras, dan sebagainya, berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya untuk menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam waktu yang pasti dan sah, serta diakui oleh komunitas masyarakat lain. Sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting membangun persamaan persepsi antara komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan gagal dalam membangun persepsi antar komunitas-komunitas, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudarkan nilai-nilai kebangsaan yang akan berdampak pada hilangnya karakter bangsa. Dalam konteks memahami fenomena itu, menarik apa yang disarankan UNESCO bahwa pendidikan harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama. Unsur pertama dan kedua lebih terarah karena membentuk agar sumber daya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau skill. Unsur ketiga lebih terarah untuk menuju pembentukan karakter bangsa. Kini unsur ketiga itu sangat penting, pembangkitan rasa nasionalisme, penanaman etika berkehidupan berbangsa, termasuk berbangsa dan negara, pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak sendiri, serta pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan, merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya dimulai sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penyampaian dalam materi dan cara penyampaian tentu saja diperlukan. Apakah pendidikan sekarang ini belum mengandung unsur itu? Secara materi yang tertuang dalam kurikulum mungkin sudah, namun dalam konteks proses pendidikan untuk membentuk karakter bangsa secara benar, tampaknya selama ini kurang atau bahkan tidak diperhatikan. Sebagai contoh, pendidikan Pancasila yang diwujudkan dalam mata ajaran sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, penyampaiannya serba verbalitas secara signifikan tidak akan pernah membentuk karakter bangsa. Berbagai persoalan yang ada akhirnya cenderung dibenahi di perguruan tinggi. Mata kuliah seperti ilmu sosial dasar, etika akademik, agama, dan Pancasila bahkan sampai dituangkan dalam kurikulum selama 2 semester di banyak perguruan tinggi. Pendidikan sudah seharusnya mengajarkan epistemologi ilmu tentang pelajaran yang diajarkan kepada siswanya. Orang harus tahu kenapa dia harus belajar Pancasila dan cara penerapannya, kenapa harus belajar biologi dan implementasinya. Pendidikan harus menjadi konstiensi atau penyadaran dan sebagai praktek pemerdekaan. Dalam proses ini tidak saja diarahkan secara realitas objektif dan aktual, akan tetapi juga proses penyadaran akan dirinya sebagai manusia yang memiliki jati diri atau karakter. Pendidikan yang tidak diarahkan pada kedua kesadaran ini sebenarnya telah menempatkan pendidikan sebagai proses penindasan dan praktek pemerkosaan terhadap hak-hak hidup yang manusiawi, dan akibatnya lebih lanjut bahwa peserta didik hanya hidup dan tidak membawa kepada proses of being atau becoming. Pembentukan karakter bangsa memang harus dimulai dari membangun individu masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan terus-menerus. Pembangunan karakter tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan. Pendidikan menjadi motor dalam upaya perbaikan dan pembentukan mental karakter bangsa yang sesungguhnya. Pendidikan terpadu merupakan solusi alternatif dalam upaya membangun jati diri bangsa. Jika itu dapat dilaksanakan, pendidikan akan mampu membangun karakter bangsa. Kesimpulan dari pemaparan kami, terdapat beberapa poin, yaitu pertama, kalimat efektif merupakan kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat dan jelas kepada para audiens atau pendengar. Yang kedua adalah syarat untuk penggunaan kalimat efektif, yaitu harus memiliki kepadan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecepatan penalaran, paduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Contoh dari kalimat efektif ini adalah penghargaan dapat diberikan dalam bentuk uang, piagam, atau kenaikan pangkat, di mana contoh yang tidak efektifnya adalah pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk uang, piagam, atau kenaikan pangkat. Pentingnya kalimat efektif seringkali diabaikan tentu saja pada tulisan terlebih novel. Padahal peran kalimat efektif ini sangatlah penting dan tidak bisa disepelekan. Secara sederhana, ketika seorang menggunakan kalimat efektif dalam bahasa, maka apa yang dikatakan jauh lebih bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Begitu juga sebaliknya. Khususnya pada tulisan, maka sebagai penulis wajib untuk mempelajari kalimat efektif. Pasalnya banyak sekali kasus di mana sebuah tulisan sulit dipahami oleh pembaca. Salah satu faktor penyebabnya ternyata kalimat yang digunakan non efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Walhasil, gagasan yang ingin disampaikan tidak bisa sepenuhnya diterima oleh pembaca. Yang berikutnya adalah peran kalimat efektif dalam pembangunan karakter bangsa. Pendidikan harus menjadi konstiensi atau penyadaran dan sebagai praktek pemerdekaan.
Pembangunan karakter bangsa harus dimulai dengan membangun masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan terus-menerus. Pembangunan karakter harus melalui tahap yang namanya proses, hingga tidak bisa dilakukan dengan secara cepat dan instan. Pendidikan menjadi motor dalam upaya perbaikan mental dan karakter bangsa yang sesungguhnya. Solusi akhirnya adalah pendidikan terpadu menjadi solusi alternatif dalam membangun upaya jati diri bangsa. Melalui karangan efektif, kita sebagai generasi selanjutnya adalah generasi yang harus mengembangi bahasa Indonesia menjadi lebih baik.